Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 pada pertemuan 3 mata kuliah metodologi penelitian akan memaparkan mengenai teori, sastra, dan hipotesis. Sebelum memulai pembahasan materi, perkenankanlah kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Puja Pramudyanti dengan NPM 4078. Selanjutnya ada Dian Lestari dengan NPM 4086. Selanjutnya ada Luki Alukman dengan NPM 4092. Kemudian Mala Aprilia Sari dengan NPM 4130. Dan yang terakhir ada Arum Nur Aulia dengan NPM 4132. Oke, memulai materi dari yang pertama ada sumber teori, di mana ada beberapa kata dalam pencarian sumber teori. Yang pertama ada teori itu sendiri. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin satu atau lebih hipotesis. Nah, dalam bab ini akan menggambarkan teori sebagai satu set penjelasan tentatif yang dapat digunakan untuk membenarkan pengamatan yang beragam. Selanjutnya yang kedua ada hipotesis. Nah, hipotesis di sini adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Sebuah hipotesis harus dapat diuji, tetapi mungkin tidak secara langsung begitu jika terdiri dari sejumlah konsep abstrak. Nah, yang ketiga ada konsep. Konsep adalah ide-ide abstrak, tidak langsung dapat diamati atau diukur. Jadi secara tidak langsung perlu beberapa cara atau indikator yang digunakan untuk dapat mengukur dari konsep itu sendiri. Yang keempat ada konstruk. Konstruk adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk dari penataan multi-item. Jumlah dari serangkaian tanggapan yang valid dan andal untuk konstruk memberikan ukuran konsep. Selanjutnya yang kelima ada variabel. Variabel di sini adalah item yang dapat diamati dan dapat diasumsikan nilai yang berbeda. Nilai ini dapat diukur baik secara langsung atau jika hal ini tidak dapat dilakukan secara memuaskan atau langsung melalui penggunaan variabel proksi atau variabel pengganti. Kemudian yang keenam ada keandalan. Keandalan di sini yaitu konsistensi instrumen penelitian dalam menetapkan hal seperti hasil yang dicapai harus serupa dalam keadaan yang serupa. Kemudian yang ketujuh ada validitas. Validitas di sini mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkannya keluar untuk dilakukan. Kami biasanya akan membedakan antara validitas konstruk, validitas internal, dan validitas eksternal. Memasuki materi selanjutnya mengenai mencari validitas konstruk itu sendiri. Nah, seperti yang telah dijelaskan di definisi sebelumnya, ada yang pertama kita harus menentukan teori. Kemudian dari teori itu sendiri akan didapatkan konsep abstrak itu. Nah, akan dicabangkan. Kita akan mendapatkan variabel dan valid construct. Nah, di variabel itu kita dapat memperoleh hasil variabel itu dari observasi dan variabel proksi atau variabel pengganti tadi. Kemudian, bila di valid construct, kita akan mendapatkannya dari hasil pengukuran reliabilitas. Ekonomi penelitian awal misalnya Channing pada tahun 1929, Edward 1938 menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan berteori yang kemudian dikombinasikan dengan temuan normatif oleh Bedford 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan. Pertama, Friedman 1953 menetapkan perspektif ekonomi positif, bahwa tujuan teori adalah untuk memungkinkan kita membuat prediksi yang dapat diverifikasi dalam melakukan. Jadi dia menyarankan bahwa jika teori membuat asumsi yang tidak realistis itu benar, tidak masalah sama hasil prediksi yang dapat diverifikasi.
kedua, Simon 1959 mengembangkan konsep rasionalitas terbatas yang memungkinkan munculnya perilaku memuaskan daripada memaksimalkan. Kemudian Kahneman dan Tversky 1972 mengakui bahwa pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian membutuhkan pengembangan teori perilaku yang tepat, teori yang telah mengarah ke aliran akuntansi. Kemudian Dembski dan Feltham 1976 mengeksplorasi teori-teori ekonomi informasi. Kemudian Watts dan Zimmermann 1978 mengembangkan konsep kepentingan pribadi manajerial. Kemudian Mackintosh 1994 merinci paradigma proses kerja yang dirancang oleh Marx dan Engels dan yang didasarkan pada tradisi ekonomi politik. Masing-masing perkembangan tersebut memiliki pengaruh yang luas terhadap penelitian akuntansi, khususnya dalam hal proses pengambilan keputusan, motif pembuat keputusan, dan cara informasi akuntansi yang digunakan. Keuangan mungkin menganggap keuangan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perkembangan di bidang ini memiliki pengaruh radikal pada akuntansi. Markow 1952 dengan bekerja pada resiko portofolio mengarah ke Sharpe 1964 dan model penerapan harga aset modal. Kemudian Modigliani dan Miller 1958 mengembangkan teori tentang risiko yang terkait dengan struktur modal. Kemudian Fama 1970 mengembangkan gagasan efisien pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham. Kemudian Black dan Scholes 1973 merumuskan model penetapan harga opsi sebagai sarana untuk menangani pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Jensen dan McLean 1976 pertama kali menguraikan argumen biaya agensi terkait dengan trade-off utang ekuitas yang memulai aliran penelitian terkait dengan pilihan kebijakan akuntansi. Dan kemudian untuk akuntansi manajemen, lihat Peyman 1982. Kemudian Rosa 1977 mengikuti Spatz 1973 memprakarsai teori sinyal insentif di bidang keuangan. Kemudian Scott 1981 mengikuti Myers 1977 dan tradisi ekonomi keuangan, mengembangkan teori kegagalan perusahaan berdasarkan arus kas, di bawah menyematkan beberapa pekerjaan sebelumnya dalam prediksi kegagalan. Perilaku organisasi. Robin tahun 1995 melakukan pengamatan terhadap 3 tingkatan kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi yang mana masing-masing terkait dengan perilaku individu, kelompok, dan sistem organisasi. Dalam penelitian tersebut, dia mengembangkan kerangka teoritis untuk masing-masing model yang mana tingkat individu itu lebih dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan untuk tingkat organisasi atau kelompok sangat dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Semua itu akan sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian akuntansi. Fokus individu dalam perilaku organisasi lebih melihat kepada ilmu pengetahuan dari segi dampak, misalnya pembelajaran, kepribadian, motivasi, persepsi, pelatihan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Beberapa teori individu yang dapat digunakan dalam penelitian akuntansi antara lain, yang pertama ada Kelly tahun 1972 terkait teori atribusi, kemudian Bandura tahun 77 teori pembelajaran sosial, Festinger tahun 57 tentang disonansi kognitif, Bem tahun 72 tentang teori persepsi serta teori motivasi awal
dari Herzberg tahun 1966, McClellan tahun 1967, dan Maslow tahun 1954. Selain fokus individu, ada juga fokus kelompok yang ini melihat kontribusi terhadap pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, lalu ada struktur dan hierarki, konflik dan struktur kekuasaan, bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan desain pekerjaan. Beberapa teori yang dapat digunakan itu yang pertama ada Brun dan Starkler tahun 61, Woodward 1965 tentang hubungan antara variabel lingkungan dan organisasi. Yang kedua ada Barry dan kawan-kawan tahun 1985, pendekatan studi kasus berbasis sosiologi dan teori konflik untuk mengeksplorasi kompleksitas proses organisasi dalam Dewan Batubara Nasional. Yang ketiga ada teori Auchi tahun 1977, Thomson 69 terkait teori sistem yang memfasilitasi diskusi tentang peran struktur kontrol dan perilaku bawahan. Setelah mencari teori, kita fokus ke literatur. Literatur empiris ini akan mengukur asosiasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh, karenanya merupakan kandidat utama untuk muncul dalam model konseptual awal. Nah, dalam mencari literatur yang tepat dapat dilakukan dengan masukkan kata kunci yang cocok. Selain itu dapat juga mencari daftar pustaka, artikel-artikel yang setopik. Jadi literatur ini penting dalam penulisan karya ilmiah. Seperti tadi, untuk teori-teori yang ada dapat dicari berdasarkan literatur. Lanjut pada pemodelan hubungan, pengungkapan sukarela dan kausalitas timbal balik. Di sini disediakan gambar sukarela penyingkapan yang memiliki garis lurus terhadap investasi analisis mengikuti. Dari keduanya ini ditarik garis lurus dan digabung lalu menjadi perusahaan ukuran industri. Hubungan yang mendasari adalah hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Pengungkapan sukarela dan kausalitas timbal balik. Lanjut untuk slide selanjutnya, pada tahap ini kita memiliki asosiasi yang tidak dapat mendalilkan arah kausal tanpa beberapa teori yang mendukung. Kami berpotensi mulai dengan kausalitas timbal balik, di mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analisis investasi yang mengikuti, meliputi analisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi dari perusahaan tersebut. Lanjut untuk slide selanjutnya, sebuah hubungan sebab akibat dari dua arah adalah layak, dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan. Yang pertama, perusahaan menandakan praktik inovasi adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela. Lalu yang kedua, perusahaan tunduk akan permintaan lebih banyak informasi dari para analis dan menanggapi keuntungan bersama para analisis perusahaan. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu karena mereka akan menentukan baik gimana kita mengelola dalam pengendalian perusahaan. Pada gambar 3.8, secara alami dapat melakukan hal itu. Temuan ini dapat mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungan mungkin hanya berlaku untuk kondisi ekonomi tertentu di mana data sampel dicari. Pada bagian 3.8 ini terdapat kondisi ekonomi sebagai variabel asing. Yang pertama terdapat akuntansi inovasi, di mana akuntansi inovasi ini sebagai variabel independen. Kemudian dari akuntansi inovasi ini
ditingkatkan keuangan pertunjukan sebagai variabel dependen, dan terakhir terdapat bisnis siklus, di mana bisnis siklus ini sebagai variabel asing. Pada gambar 3.9 terdapat contoh beberapa variabel independen yang dikaitkan dengan 4 variabel keuangan, yaitu profitabilitas, kemudian risiko keuangan, likuiditas, dan modal kerja. Variabel tersebut akan mempengaruhi perusahaan solvabilitas. Selain itu, juga terdapat variabel moderasi yang meliputi industri, ukuran, akhir tahun keuangan, dan siklus ekonomi. Kemudian gambar 3.10 memodelkan proses rekrutmen. Yang pertama, terdapat media penggambaran dari akuntan menuju tahun 12, persepsi tentang akuntansi, di mana persepsi ini meliputi sekolah, orang tua, guru, dan teman sebaya. Kemudian menuju pendaftaran ke akuntansi derajat. Selanjutnya tentang persepsi dari akuntansi profesi yang meliputi karir, penghasilan, orang tua, dosen pengajar, dan teman sebaya. Setelah persepsi dari akuntansi profesi menuju ke seleksi untuk wawancara, dan yang terakhir masuk ke akuntansi profesi. Mengembangkan hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus dapat diuji, dapat diukur dalam beberapa cara. Skala pengukuran rasio multiplikatif dan interval lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi ordinal melibatkan peringkat dan nominal, khususnya dikotomi ya atau tidak, skala umum dalam literatur akuntansi, dan ada metode analisisnya. Kemudian setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori yang telah dirumuskan, desain penelitian ditentukan, maka perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagian besar pengeluas lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol ini mendalikan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 mendalikan adanya hubungan terarah, seringkali kausal, dan bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Selanjutnya, dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu penolakan hipotesis nol yang benar. Kesalahan tipe 2, yaitu penerimaan hipotesis nol yang salah. Dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1, sementara membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe 2. Masalah validitas. Trade-off antara reliabilitas dan validitas konstruk telah disebutkan di atas, bahwa antara validitas internal atau eksternal perlu dihias lebih lanjut. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumentasi, seleksi, kematian, maturase, sejarah, dan pengujian. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain, yaitu perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda, di mana kita telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol. Kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Terdapat 5 kategori besar, yaitu yang pertama penalaran ilmiah atau pembangunan modal, kedua penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder, yang ketiga studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan, dan yang keempat survei sering melibatkan pengambilan sampel skala besar, meskipun kurang kontrol eksperimen baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Nah, cukup sekian untuk pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.